Ini adalah video 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue gak suka dari Honda Brio 1. Desainnya dulu ya. Desain mobil Honda Brio Satya ini, kalau misalkan lo lihat nih, Brio Satya itu kan LCGC masuknya, low cost green car. Dia seandainya kita nggak tahu nih bahwa Brio ini LCGC, itu desainnya itu nggak kelihatan kayak mobil LCGC. Desainnya itu elegan, sporty ya. Jadi kalau dibandingkan rival-rivalnya seperti Daihatsu Ayla, Toyota Agya, mobil Honda Brio ini punya desain yang lebih baik, yang kelihatan lebih prestis. Memang Honda itu gua rasa punya kelas mobil Jepang di atas Toyota dan Daihatsu. Cuman ini hanya opini belaka. Menurut gua desain mobil ini lebih baik dibandingkan rival-rivalnya. Bukan hanya di bagian eksterior, nanti kita lihat muter di bagian eksteriornya memang desainnya itu punya kelas yang terlihat lebih tinggi walaupun sama-sama LCGC, tapi di bagian interior juga dia punya desain dashboard yang lebih futuristik, yang lebih estetik dibandingkan rival-rival lainnya lagi. Kita hanya berbicara desain ya, bukan masalah material. Kalau material mungkin mobil LCGC sama aja, semuanya materialnya plastik-plastik dan terlihat, dan bahannya pakai bahan-bahan yang murah karena untuk menekan cost production. Cuman untuk desain memang Brio ini baik dari eksterior maupun interior itu lebih bagus. Eksterior dia modifiable, interior dia lebih estetik gitu ya. Hal selanjutnya yang gue suka dari Honda Brio Satya ini adalah fiturnya yaitu AC digital ya. Ini adalah satu-satunya fitur yang di kelas LCGC tidak ada yang punya selain Honda Brio ya. Toyota Agya, Daihatsu Ayla seingat gue itu nggak ada fitur AC digital ini ya, hanya Honda Brio Satya aja. Cuman kalau misalkan yang lain gue nggak tahu deh. Kalau steering switch control kayaknya mulai ada yang punya sih kalau Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Coba kalian komen di bawah yang tahu apakah Toyota Agya dan Daihatsu Ayla juga punya steering switch control. Cuman yang jelas adalah yang menjadi nilai tambah dari Honda Brio Satya sebagai mobil LCGC adalah fitur AC digitalnya yang tidak dimiliki oleh rival-rival yang lainnya. Nah, salah satu kelebihan yang paling unggul dari Honda Brio ini menjadi mobil LCGC paling laris dan harga secondnya pun sangat-sangat stabil dan bertahan. Jadi buat lo semua yang mau beli Honda Brio ya, lo harus merogoh budget yang lebih banyak dibandingkan lo kalau lo mau beli Daihatsu Ayla ataupun Toyota Agya, karena Brio ini punya harga yang paling stabil di antara kompetitornya, karena memang secara desain, secara brand mobil ini menjadi mobil yang paling laris dan paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang gue suka dari mobil ini adalah yang bagi gue tidak ada di rival-rivalnya seperti Toyota Agya dan Daihatsu Ayla itu kesan fun to drive-nya. Karena Honda itu even di mobilnya yang tergolong LCGC, dia masih tetap punya kesan-kesan fun to drive. Enak dikendarai, visibilitasnya nyaman, terus setirnya itu responnya cukup baik, terus posisi duduknya juga enak, dan tidak hanya visibilitas dari depan, visibilitas dari samping, kanan kiri maupun belakang juga sangat bagus. Jadi memang Honda ini emang jagonya bikin mobil dengan kesan fun to drive. Tidak cuman Honda Brio ini, banyak Honda lain yang punya kesan fun to drive, mau dari Honda yang lama sampai Honda yang baru, mau dari Honda yang paling mahal sampai Honda yang paling murah. Memang gue nggak tahu apa resepnya Honda bisa bikin mobil event sekelas LCGC punya kesan fun to drive, tapi ini yang tidak dimiliki oleh rivalnya, khususnya Daihatsu Ayla dan Toyota Agya.
Mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1200 cc dengan teknologi iVTEC yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 90 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimal 110 Nm di 4600 rpm. Mobil ini juga sudah menggunakan teknologi drive-by-wire untuk mengatur buka tutup throttle valve. Dan hebatnya adalah mobil ini punya konsumsi bahan bakar yang sangat irit, yaitu 1:30. Itu sama banget kayak motor bebek ya. Nah, hal yang gue gak suka dari Honda Brio adalah salah satunya kurangnya kepraktisan dan storage di dalam mobil ini ya. Mobil ini hanya memiliki beberapa storage, dan untuk mobil tahun muda yang harusnya punya banyak cup holder ya, tapi mobil ini tidak dilengkapi dengan cup holder yang banyak. Jadi misalnya jadi dia hanya ada berapa nih, satu cup holder, terus 2 di tengah, 1 di kiri, pintu kiri, dan 1 lagi di konsol tengah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 cup holder. Sedangkan mobil-mobil sekarang tuh cup holdernya lebih banyak, dan storage-nya itu juga sangat-sangat sedikit untuk kita menyimpan barang ya, jika dibandingkan dengan rivalnya lagi. Yaitu Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Untuk hal selanjutnya yang gue nggak suka adalah ruang kabinnya yang tidak luas. Tapi bagi gua yang tingginya 165 cm ini hanya cukup saja. Cuman gue jamin ketika lu punya tinggi di atas gua di 170 cm, ini pasti ruang kakinya itu akan sempit ya, dan punya badan yang proporsi lebih besar dari gua itu akan sempit. Karena Honda Brio ini jika kita bandingkan dengan kompetitornya itu punya ruang bagasi yang paling sempit dibandingkan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Cuman bagi gue yang tingginya 165 cm itu ini masih cukup. Ini posisi nyetir gue dengan tinggi 165 cm, dan ini legroom dan headroom gue ketika gue duduk di belakang. Mungkin kalau misalkan yang nyetir tingginya 170 atau 172, di atas 170, dan lu yang duduk di belakang ini tingginya juga 170, itu akan sangat-sangat sempit. Dan menurut gue untuk Honda Brio ini memang tidak dikhususkan untuk family car ya sebenarnya ya, karena tadi storage-nya sedikit, terus ruang penyimpanannya sedikit, terus kabinnya tidak luas, dan nanti gue akan bahas bagasinya nih yang mungkin akan jadi pertimbangan berat lulu semua yang mungkin baru berkeluarga, ingin beli mobil untuk keluarganya, mungkin akan better memilih yang lain dibandingkan Honda Brio ini karena keluasan kabin dan bagasi. Pokoknya hal tentang storage itu mobil ini bukan jadi yang terbaik. Jadi mungkin nanti kita akan coba lihat ke next kekurangannya. Nah, selanjutnya yang mungkin akan jadi pertimbangan besar buat lo semua yang mungkin sudah berkeluarga tapi mau beli Honda Brio untuk mengangkut keluarga dan mungkin untuk pulang kampung ya. Nah, ini adalah pertimbangan yang harus sangat-sangat lo pertimbangkan. Bagasi Honda Brio ini kecil. Untuk stroller anak aja nggak muat. Untuk koper mungkin bisa 1 koper besar atau 1 koper medium yang naruhnya itu dimiringkan ya. Dan nih, lihat bagasi ini tinggi. Jadi kalau lo mau ngangkat sesuatu, lo harus ngangkat agak tinggi baru taruh di bawah sini. Jadi ini sangat-sangat tidak praktis buat gua. Secara desain memang mobil Honda Brio ini lebih mengarah ke desain yang sporty, elegan kayak yang tadi gue bilang. Makanya dia bagasinya itu kayak full kaca gini. Jadi kalau misalnya kita buka bagasi itu kayak kacanya doang yang naik. Nah, ini keren sih, desainnya keren, tapi dia mengorbankan segi fungsionalitas dari bagasi ini. Akhirnya bagasi ini tidak praktis. Mungkin itu yang akan bisa jadi pertimbangan lo semua sebelum beli Honda Brio. Tapi kalau misalnya lo anak muda ya it's okay kan, yang penting desainnya bagus. Nah, kekurangan selanjutnya yang gua nggak suka dari mobil ini adalah kekedapan kabinnya yang buruk ya. Karena ya kita nggak bisa komplain kalau misalkan kita ngomongin mobil LCGC, karena memang dia tidak diorientasikan masalah kenyamanan. Tapi mungkin bisa jadi pertimbangan lo semua sebelum beli mobil ini, karena sebelum beli mobil ini atau mobil-mobil LCGC lain, karena yang gua rasakan ada suara yang lebih mendominasi, ada suara dari ban dan suara dari mesin itu yang cukup masuk, atau bisa diakalin kalau misalkan lo mau pasang peredam atau lo ganti bannya pakai spesifikasi ban yang lebih punya spek noise reduction gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan lo semua sebelum beli mobil
khususnya Honda Brio atau LCGC lain yang kedapan kabinnya sama-sama buruk semuanya. Oke, mungkin segitu aja video 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue gak suka dari Honda Brio ini. Silahkan kalian komen di kolom komentar apakah setuju atau tidak, atau kalian ingin menambahkan sesuatu atau kalian ingin mengkritik sesuatu. Feel free buat komen, kita sangat-sangat terbuka tentang kritik, saran, dan apapun yang sifatnya mendidik dan membangun ya. Jangan komen-komen yang kurang baik. Jadi gue harap semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka tidak perlu menekan tombol dislike. Gue pamit undur diri, shining out.